Kapan debut Marcelino di Oxford United? Tetap tenang di tengah kritik, reaksi Sintayong terhadap sindiran Bung Toel. Vietnam panas karena timnas Indonesia remehkan Piala AFF. Debut Martin Paes ditunda, Indonesia tanpa sang kiper andalan di laga kontra Arab Saudi. PSSI tengah persiapkan pemain keturunan baru untuk perkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Tom Haye tolak tawaran Fortuna Sittard, fokus mencari tantangan baru di luar Belanda. Erick Thohir bahas persiapan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan Sintayong. Kapan debut Marcelino di Oxford United? Oxford United memulai musim ini dengan baik di Championship. Saat ini mereka berada di posisi 8 klasemen, mengumpulkan 3 poin dari 2 pertandingan. Pada akhir pekan nanti Oxford United akan bertandang ke Stadion Ewood Park untuk menghadapi Blackburn Rovers. Ini adalah laga penting bagi Oxford United untuk mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen. Salah satu kendala utama bagi Marcelino adalah absennya dia selama sesi pramusim Oxford United. Pramusim adalah waktu yang penting bagi pemain baru untuk beradaptasi dengan sistem permainan. Absennya Marcelino di pramusim tentu menjadi faktor yang harus dipertimbangkan oleh manajer Des Buckingham. Selain faktor pramusim, Marcelino juga harus bersaing dengan pemain lain yang sudah tampil baik di awal musim ini. Performa Oxford United sejauh ini cukup solid, dan Buckingham tentu tidak ingin merusak keseimbangan tim dengan membuat perubahan besar di awal musim. Oleh karena itu memberikan debut kepada Marcelino mungkin dianggap sebagai langkah yang terlalu berisiko pada titik ini, terutama dalam pertandingan tandang yang sulit seperti melawan Blackburn Rovers. Meskipun debut Marcelino mungkin tidak terjadi akhir pekan ini, peluangnya untuk tampil tetap ada di minggu-minggu mendatang. Seiring berjalannya waktu, Marcelino bisa saja mendapatkan kesempatan untuk bermain. Tetap tenang di tengah kritik, reaksi Sintayong terhadap sindiran Bung Toel. Bung Toel dikenal dengan komentar-komentarnya yang tajam mengenai sepak bola Indonesia. Melalui berbagai media, Bung Toel kerap mengungkapkan pandangannya terhadap strategi dan keputusan yang diambil oleh Sintayong. Kritikan tersebut rupanya sampai ke telinga Sintayong. Dalam sebuah wawancara, Sintayong merespon dengan tenang. Ia mengetahui tentang kritik Bung Toel dari penerjemah bahasa Indonesianya. Namun alih-alih merasa tersinggung, Sintayong justru menunjukkan sikap yang bijaksana dan profesional. Sintayong menambahkan bahwa jika semua orang hanya memujinya tanpa kritik, ia khawatir hal itu bisa membuatnya menjadi otoriter. Lebih lanjut Sintayong mengaku bahwa ia menerima semua kritik, baik dari Bung Toel maupun dari pihak lain. Meskipun demikian ia juga mengakui bahwa terkadang ia merasa jengkel, terutama karena ia merasa sudah bekerja keras untuk tim. Namun Sintayong menegaskan bahwa ia tidak terlalu memikirkan kritik tersebut secara berlebihan. Reaksi Sintayong terhadap kritik Bung Toel menunjukkan kematangan dan profesionalismenya sebagai seorang pelatih. Alih-alih terprovokasi atau merasa tertekan, Sintayong justru mengambil hikmah dari kritik tersebut dan menjadikannya sebagai bahan introspeksi. Vietnam panas karena timnas Indonesia remehkan Piala AFF. Vietnam yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala AFF, merasa kecewa dengan sikap timnas Indonesia yang dianggap meremehkan Piala AFF. Indonesia tidak akan mengirimkan skuad terkuatnya ke Piala AFF yang mereka anggap sebagai tanda kurangnya keseriusan. Hal ini sangat kontras dengan pendekatan Thailand, yang dipuji Vietnam sebagai teladan dalam mempersiapkan diri untuk kompetisi regional. Tan Hien menyoroti bahwa meskipun Piala AFF bukan bagian dari kalender FIFA, turnamen ini tetap memiliki nilai penting bagi sepak bola di Asia Tenggara. Mereka menegaskan bahwa turnamen ini masih menarik banyak penonton dan menjadi ajang kompetitif bagi tim di ASEAN. Oleh karena itu mereka merasa bahwa Indonesia seharusnya lebih serius menanggapi Piala AFF. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memiliki pandangan yang berbeda. Setelah sukses membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, fokus Sintayong kini lebih kepada kompetisi yang lebih besar di level Asia. Ia merasa bahwa Piala AFF tidak lagi menjadi prioritas utama bagi skuad Garuda yang sedang mengejar prestasi di panggung internasional. Pandangan ini mungkin dianggap pragmatis oleh sebagian orang, namun tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini menimbulkan reaksi negatif dari beberapa pihak. Meski demikian Sintayong tetap teguh pada rencana mereka yang fokus mempersiapkan Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Debut Martin Paes ditunda, Indonesia tanpa sang kiper andalan di laga kontra Arab Saudi. Kabar ini pertama kali dikonfirmasi oleh Arya Sinulinga melalui channel YouTube pribadinya.
Arya menjelaskan bahwa pendaftaran pemain untuk laga melawan Arab Saudi sudah ditutup oleh Konfederasi Sepak Bola Asia pada 5 Agustus 2024. Sayangnya proses naturalisasi Martin Paes baru selesai dan disetujui oleh FIFA pada 18 Agustus 2024, membuatnya tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan dalam skuad untuk laga tersebut. Keterlambatan ini menjadi alasan utama mengapa Paes tidak bisa turun di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga tersebut. Meskipun situasi ini mengecewakan banyak penggemar, Arya memastikan bahwa Paes akan bisa bermain di laga berikutnya. Martin Paes dijadwalkan untuk bisa menjalani debutnya di laga kedua Timnas Indonesia melawan Australia pada 10 September 2024. Arya menjelaskan bahwa berbeda dengan laga pertama, pendaftaran pemain untuk laga kedua hingga ke-10 masih dibuka hingga 7 hari sebelum pertandingan. Ini berarti bahwa Paes sudah bisa didaftarkan sebelum batas waktu pendaftaran pada 3 September 2024. Meskipun debutnya tertunda, Martin Paes tetap antusias untuk membela Timnas Indonesia. Paes menyampaikan kegembiraannya dan keinginan kuatnya untuk segera bermain bersama skuad Garuda. PSSI tengah persiapkan pemain keturunan baru untuk perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday September. PSSI kembali bergerak cepat dalam memperkuat Timnas Indonesia dengan memastikan adanya pemain keturunan baru yang sedang dalam proses naturalisasi. Hal ini dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang mengatakan bahwa pemain tersebut diharapkan dapat bergabung dengan skuad Garuda pada FIFA Matchday bulan September 2024. Arya Sinulinga menyampaikan bahwa PSSI saat ini sedang dalam tahap akhir proses naturalisasi pemain keturunan tersebut. Meskipun identitas pemain masih dirahasiakan, Arya memberikan gambaran mengenai kompleksitas proses yang harus dilalui. Menurutnya salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah masalah waktu, di mana pemain tersebut masih terikat dengan klubnya dan baru bisa terbang ke Indonesia pada 5 September 2024. Pemain keturunan ini diharapkan bisa segera menyelesaikan proses naturalisasi agar dapat bergabung dengan Timnas Indonesia. Arya menjelaskan bahwa setelah kedatangan pemain tersebut di Indonesia masih ada beberapa tahapan administrasi yang harus dilalui. Meskipun proses ini memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit, PSSI optimistis bahwa pemain keturunan ini akan memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia. Tom Haye tolak tawaran Fortuna Sittard, fokus mencari tantangan baru di luar Belanda. Tom Haye yang sebelumnya dikaitkan dengan beberapa klub baik di dalam maupun luar negeri, menjadi target utama Fortuna Sittard. Namun meskipun Fortuna Sittard telah mengajukan tawaran resmi, Tom Haye memilih untuk tidak melanjutkan negosiasi. Keputusan ini dibuat setelah pertimbangan yang matang oleh Tom Haye dan agennya Wesley Verhoek. Meskipun menghargai tawaran Fortuna Sittard, mereka memutuskan untuk menunggu opsi lain yang lebih menarik. Tom Haye tampaknya ingin mencoba peruntungan di luar Belanda. Rumor sebelumnya mengaitkan Tom Haye dengan kepindahan ke Turki, di mana beberapa klub dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Tom Haye sendiri pernah memiliki pengalaman bermain di luar negeri ketika bergabung dengan klub Italia Lecce. Dengan jendela transfer yang masih terbuka, Tom Haye dan tim manajemennya memiliki waktu untuk mempertimbangkan semua tawaran yang datang. Verhoek menegaskan bahwa Tom Haye mencari langkah yang bagus di luar negeri. Sementara menunggu kejelasan soal masa depannya, Tom Haye diketahui sedang menjaga kondisinya dengan berlatih di fasilitas AS Alkmaar. Meski demikian kehadirannya di markas AS Alkmaar tidak lebih dari sekadar menjaga kebugaran fisiknya sambil menunggu keputusan soal klub berikutnya. Erick Thohir bahas persiapan Timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan Sintayong. Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar acara makan malam biasa. Erick Thohir mendiskusikan secara mendalam mengenai strategi dan persiapan Timnas Indonesia jelang dua laga penting melawan Arab Saudi dan Australia. Selain itu Erick Thohir dan tim pelatih juga membahas daftar pemain yang akan dipanggil untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Meski PSSI belum secara resmi mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil, kabarnya beberapa klub sudah menerima surat pemanggilan untuk pemain mereka. Erick Thohir menegaskan bahwa persiapan yang matang adalah kunci untuk menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meskipun tidak semua rincian pembahasan diungkapkan, Erick Thohir menekankan bahwa diskusi tersebut sangat penting untuk memastikan Timnas Indonesia siap secara fisik dan taktik. Dalam foto yang diunggah Erick Thohir, terlihat Sintayong duduk di sampingnya bersama para asisten pelatih yang tampak semangat dan optimis.